Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lydia yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raini, dan di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Di sini juga saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 1, kelas Agribisnis A. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Acep Hendy Rismawan dengan NPM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Gali Nugraha dengan NPM 0 akhir 025. Perkenalkan, saya Alia Rahmatri Agustin dengan akhir NPM 026. Perkenalkan, nama saya Nia Yuna Rahayu dengan nomor NPM 029. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini kita mengambil jurnal itu yang berjudul Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Nah, penulisnya di sini ada E.F. Saifullah dan juga Wasman dan juga Desina Nur Asi. Nama jurnal ini diterbitkan di Al-Mustafha, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, dengan volume vol nomor 3, nomor 2, halaman 200 sampai 210, tahun terbit tahun 2018. Nah, permasalahan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, jumlah koperasi di Kecamatan Gunung Jati cukup banyak, namun kualitasnya masih rendah. Banyak yang tidak aktif dan juga tidak melaksanakan RAT. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi itu belum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkoperasian dan juga Undang-Undang tahun 1945. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu masih rendah dan juga keberadaan tengkulak dan juga pinjaman cepat dan juga mudah menjadi pesaing utama bagi koperasi tersebut. Nah, di sini juga belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis peran koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan menggunakan analisis SWOT di Kecamatan Gunung Jati. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Kepada Alia, dipersilahkan. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi di Kecamatan Gunung Jati dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan serta merumuskan solusi strategis yang dapat dilakukan agar koperasi mampu berkembang secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan yaitu desain kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam kondisi koperasi di wilayah penelitian. Teknik pengumpulan datanya ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informannya dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengelola koperasi, anggota koperasi, dan aparatur pemerintah Kecamatan Gunung Jati yang dianggap memahami permasalahan secara komprehensif. Datanya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis SWOT, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats, guna mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan koperasi. Baik, terima kasih rekan saya. Dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Kepada Gali Nugraha, dipersilakan. Baik, selanjutnya ini ada dari hasil penelitian yang kita review dari jurnal berikut, yaitu hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa koperasi di Kecamatan Gunung Jati memiliki sejumlah kekuatan seperti sistem manajemen yang cukup baik, penggunaan aplikasi keuangan, lokasi kantor yang strategis, serta adanya tenaga marketing. Beberapa koperasi berbasis syariah juga telah berkontribusi dalam mendukung perkembangan UMKM. Namun demikian, terdapat kelemahan yang signifikan, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, keterbatasan modal dibandingkan lembaga perbankan, serta kualitas sumber daya manusia yang belum profesional. Implementasi prinsip syariah juga belum maksimal pada beberapa koperasi. Dari sisi peluang, koperasi memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan pelayanan. Sementara itu,
Ancaman utama berasal dari keberadaan tengkulak yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan, persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan belum optimalnya pangsa pasar. Nah, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena bersifat kualitatif. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa koperasi di Kecamatan Gunung Jati belum sepenuhnya mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan secara optimal. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan sistem manajemen sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat, terus juga perluasan kerjasama dengan lembaga keuangan, serta inovasi layanan agar mampu bersaing dengan praktik pinjaman. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Dilanjutkan kepada rekan saya yang lainnya, Nia Yunia, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan penelitian, di mana penelitian ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu penggunaan analisis SWOT memberikan gambaran yang sistematis mengenai kondisi internal dan eksternal koperasi sehingga hasil analisis menjadi komprehensif. Kedua, data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi sehingga memiliki kedalaman informasi yang baik. Yang ketiga yaitu penelitian ini relevan dengan konteks pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM di daerah. Yang keempat yaitu ada artikel ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi strategi yang aplikatif. Yang kedua yaitu ada kelemahan penelitian, di mana meskipun memiliki keunggulan, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama yaitu ada lokasi penelitian hanya dilakukan di satu kecamatan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain. Artikel tidak menjelaskan secara rinci jumlah informan yang diwawancarai, penelitian tidak didukung oleh data kuantitatif yang dapat memperkuat temuan analisis. Yang terakhir yaitu ada strategis implementasi solusi belum dijelaskan secara operasional dan terperinci untuk jangka panjang. Untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulannya secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam kajian koperasi dan pembangunan ekonomi kerakyatan di tingkat daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat, namun masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Dengan penguatan manajemen, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta inovasi layanan, koperasi berpeluang menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada pemateri rekan-rekan saya atas penjelasan yang telah disampaikannya. Semoga pemaparan yang telah diberikan dapat menambah pemahaman mengenai analisis yang dipresentasikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.